Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ranitia Raritonga dari Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah, yang mana Bapak Aliman Syahuri Jain MA sebagai dosen pengampu. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada A. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan suplai dana jangka pendek. Pasar uang syariah merupakan pasar di mana yang diperdagangkan ialah surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek, dapat memberikan keuntungan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya ingin menanamkan modalnya dalam jangka pendek serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang memiliki jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang kedua ada fungsi pasar uang. Fungsi dari pasar uang adalah untuk dapat mempertemukan para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Mengacu pada pengertian pasar uang di atas, beberapa fungsi dan tujuan adanya pasar uang adalah sebagai berikut ini. 1. Sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. 2. Sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. 3. Sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Kemudian C. Tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang bagi pihak yang memerlukan modal atau dana yaitu A. Untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek. B. Untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas. C. Untuk mampu memenuhi suatu dana atau modal kerja. Dan yang terakhir ada sedang mengalami kalah atau clearing. Tujuan pasar uang untuk pihak yang menanamkan modal atau dana yaitu A. Untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang B. Untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. C. Spekulasi. Dan D. Sumber pasar uang. D. Ada manfaat dari pasar uang. Keberadaan pasar uang membawa manfaat bagi banyak pihak, baik pihak investor, pengusaha, dan pemerintah. Adapun fungsi pasar uang yaitu 1. Mempermudah emiten memperoleh dana jangka pendek. 2. Meningkatkan laju pembangunan negara. 3. Menghimpun dana masyarakat yang berlebih. 4. Mencegah terjadinya krisis. Dan yang terakhir, menyediakan opsi investasi low risk bagi investor. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara, serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang antara lain 1. Sertifikat Bank Indonesia. 2. Surat berharga pasar uang. 3. Sertifikat deposito. 4. Commercial paper. 5. Call money. 6. Repurchase agreement. 7. Banker acceptance. 8. Treasury bills. Dan yang terakhir ada promissory notes. Kemudian ada F. Mekanisme pasar uang. Di dalam pasar uang sendiri, ada berbagai pasar yang menawarkan instrumen dana yang berbeda. Tidak ada lembaga tunggal seperti Bursa Efek Indonesia melakukan pengawasan transaksi di pasar uang, tapi kegiatan pasar uang tetap dilindungi oleh undang-undang. Inti dari transaksi dilakukan oleh para broker dan dealer yang saling berhubungan. Dealer biasanya melakukan pembelian sekuritas pada pasar uang untuk sendiri, kemudian melakukan penjualan ketika pasar terbuka.
Biasanya transaksi tidak hanya dilakukan oleh dealer kecil, tetapi melibatkan lembaga-lembaga besar yang mengincar pengembangan dana. Contohnya, dealer menawarkan sertifikat deposito bank. Bank bisa melakukan pembelian karena keperluan tertentu. Dan yang terakhir yaitu G, mekanisme perdagangan di pasar uang syariah. Sebelum diuraikan mekanisme pasar uang syariah, kita harus memahami terlebih dahulu mekanisme di pasar uang konvensional. Mekanisme pasar uang di konvensional hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk instrumen tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan call money. Yang kedua ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar atau market maker. Lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek. Yang ketiga ada prasarana komunikasi yang memadai. Dan yang terakhir, informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman. Thanks for watching.